Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santuy, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat jiwa dan raganya ya. Tetap semangat dan istiqomah menjalani hari-harinya. Kembali lagi di program Ngaji Santuy, ngobrol jiwa, hati makin guyup. Bareng aku, Dini Nurhanipah. Di program ini, kita bakalan ngobrolin hal-hal ringan tapi bermakna. Dan pastinya dikupas dari sudut pandang Islam, gak berat, gak kaku, tapi dalam. Tema kali ini adalah healing, beneran menyembuhkan atau pelarian ya? Yuk, buat kamu yang lagi butuh teman cerita atau baru saja ngalamin luka hati, stay tune ya. Ustazah, akhir-akhir ini banyak banget nih ya anak muda yang ngomongin healing. Menurut Islam, healing itu sebenarnya gimana sih? Oke, baik Kak Dini. Tadi katanya menurut Islam healing itu gimana sih? Mari kita bahas ya. Healing itu bagus, asal gak kebablasan dalam melaksanakan ibadah sebagai umat muslim. Dalam Islam, penyembuhan hati itu bukan cuma liburan atau me time, tapi juga dengan mendekatkan diri pada Allah. Contohnya, berzikir, sholat malam, dan juga baca Quran, serta masih banyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sejatinya hati kita ini lelah bukan hanya karena rutinitas yang padat, tapi karena terlalu jauh dari Sang Pencipta. Kadang kita merasa kosong, padahal kita sudah pergi ke tempat yang indah, ketemu banyak orang, bahkan lebih banyak membeli hal yang membuat kita senang, yang membuat diri kita ini senang, tapi tetap aja ada yang kurang. Nah, itulah tandanya hati kita ini sedang haus. Haus di sini bukan haus hiburan, haus minum, tapi haus ketenangan yang hanya datang dari Allah. Coba deh teman-teman rasain, tenangkan diri di sepertiga malam, lalu ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat, dan rasakan deh heningnya malam itu jadi ruang terbaik untuk ngobrol dengan Allah. Gak ada distraksi, gak ada notifikasi, dan cuma kamu dan dia. Dan kita boleh curahin isi hati kita kepadanya. Kita cerita apapun, kita curahin semua apa yang membuat kita resah. Atau cukup duduk diam, lalu ucapkan kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu demi satu, pelan-pelan, dan berzikir ini, dari setiap zikirnya itu mempunyai penuh makna yang hebat. Masya Allah, itu jauh lebih menyegarkan gitu, jauh lebih menyegarkan hati kita daripada segelas kopi dingin di kafe favorit. Betul apa betul? Nah, dan jangan lupa, Quran bukan hanya untuk dibaca saat sedih, tapi untuk dijadikan teman harian kita. Kita jadikan pedoman gitu, Al-Quran gitu, jadikan benar-benar teman kita sehari-hari, bukan saat kita butuhnya saja. Nah, di situ ada cahaya yang menuntun kita. Setiap ayatnya punya jawaban atas resah apa yang kita rasakan, apa yang kita simpan sendiri selama ini. Jadi, kalau kamu merasa lelah, bingung arah, atau kehilangan semangat, coba deh healing yang satu ini. Wajib banget dicobain. Dengan kita merasa tenang, kembali kepada Allah, karena gak ada yang lebih menyembuhkan daripada pelukan doa dan ketenangan iman. Betul apa tidak? Wah, kadang kita mikir healing itu cuma sekedar jalan-jalan ke pantai aja, padahal hatinya malah makin kosong. Tapi kalau kita kembali ke Allah, rasanya jauh lebih damai ya Ustazah.
Betul banget, healing sejati itu bukan pelarian tapi penguatan iman. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang dan tentram. Karena ketenangan itu bukan hasil dari tempat yang mewah atau suasana yang tenang, tapi dari hubungan yang dekat dengan Allah. Kita bisa saja berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa tenang kalau hati kita terhubung dengannya. Sebaliknya, kita bisa berada di tempat paling indah pun, atau hati kita tetap merasa kosong kalau hati kita jauh dari Allah. Maka saat hidup itu mulai terasa berat, sangat-sangat berat. Bukan berarti kita harus lari, tapi kita justru saat itulah kita perlu berhenti sejenak dan kembali padanya. Kembali kemana? Kembali menyebut nama Allah dalam berzikir, kembali mengadahkan tangan kita dalam berdoa, kembali membuka Al-Quran yang lama tak kita sentuh, dan kembali menata niat kita bahwa semua yang kita cari di dunia ini sebenarnya sedang menunggu di sisinya. Karena healing yang sebenarnya bukan sekadar menenangkan pikiran, tapi menyembuhkan hati, dan hati yang sembuh adalah hati yang dekat dengan Rabb-nya. Maka jangan lupa kita dekatkan hati kita kepadanya dengan berzikir, dalam berdoa, atau membaca Al-Quran. Oke? Ini ada cerita dari sahabat kita Ustazah yang bernama Pina dari Bandung. Katanya, aku ngerasa udah healing, tapi tetap overthinking tiap malam. Menurut Ustazah, gimana tuh pendapatnya? Itu tandanya kita butuh healing rohani, bukan cuma jasmani. Karena seringkali yang lelah itu bukan tubuhnya tapi jiwanya. Hiburan mungkin bisa ngasih jeda, tapi bukan solusi untuk menenangkan sampai ke dalam hati. Coba mulai dengan berzikir sebelum tidur, baca doa-doa malam, atau setidaknya surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Itu sederhana tapi efeknya sangat luar biasa. Kita rutinkan saja 3 surat pendek itu, atau bisa saja kita tambahkan dengan ayat kursi dan juga baca Al-Mulk. Itu insya Allah hati kita itu tenang. Dan satu lagi, kurangi konsumsi konten sosial media yang bikin kita bandingin hidup kita sama orang lain, karena itu tuh sering terjadi sumber overthinking yang nggak disadari. Karena sekarang tuh banyak banget yang mau upload ini di sosial media, seperti yang membuat kita itu drop atau down atau apalah gitu. Itu kalau bisa dihindarkan saja. Setuju banget tuh Ustazah. Kadang kita ngerasa kurang bukan karena kita kurang bersyukur, tapi karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain yang ditampilkan setengah-setengah di sosial media. Betul, maka healing terbaik itu bukan dengan menambah aktivitas, tapi dengan memperdalam hubungan kita dengan Allah, karena hanya Dia yang tahu isi hati kita, dan juga hanya Dia yang bisa menyembuhkannya. Masya Allah, dalam banget ya Ustazah. Jadi, buat sahabat Pina dan teman-teman semua, yuk mulai tambahin asupan rohaninya setiap hari, biar healingnya bukan cuma ngademin badan aja, tapi juga menenangkan hati. Oke, sekarang saatnya segmen yang paling ditunggu-tunggu. Siap-siap ya sahabat santuy. Pertanyaannya, apa surat dalam Al-Quran yang menyebut bahwa hati menjadi tenang dengan mengingat Allah? Jawabannya kirim ke IG Ngaji Santuy ya. Pemenang dapat hadiah saldo e-wallet dengan nominal 25.000. Gak kerasa ya teman-teman, udah hampir setengah jam kita nemenin sahabat santuy semua. Banyak pelajaran hari ini yang kita dapatkan. Ingat,
Healing terbaik adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan cuma sembuh fisik, tapi juga harus sembuh hati. Nah, teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi yaitu jangan jadikan healing sebagai pelarian, tapi jadikan ia sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, karena dialah satu-satunya sumber ketenangan yang sejati. Kita boleh rehat, boleh. Kita boleh menepi, boleh. Tapi jangan sampai lupa arah kembali, karena seindah apapun tempat healingmu, tetap akan terasa hampa. Kalau hatimu kosong dari zikir, setenang apapun suasananya tetap akan terasa gelisah kalau tak ada Allah di dalamnya. Jadi saat kamu merasa lelah, kosong, atau hilang arah, jangan cuma cari tempat sepi, tapi cari waktu untuk dekat dengan Ilahi Rabb. Bersujudlah, berzikirlah, dan bisikan semua yang tak bisa kamu ceritakan ke siapa-siapa, karena Dia Maha mendengar, Maha Pengampun, dan juga hanya Dia yang tahu apa yang kita sembunyikan, dan juga hanya dengan mengingatnya saja hati kita bisa menjadi tenang. Masya Allah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Insya Allah dengan tema yang gak kalah relate, cinta dalam diam, jodoh atau PHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.